Oke, selanjutnya kami akan menuju ke Kasultanan Kasepuhan Cirebon. Selanjutnya mari kita simak terlebih dahulu tentang sejarah Kasultanan Kasepuhan Cirebon. Punten sebelum saya menjelaskan dirinya Keraton Kasepuhan, perkenalkan dulu nama saya Hasim. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang Bapak sekeluarga dari Panjalu Ciamis akan di objek bersejarah yaitu Keraton Kasepuhan. Ini awal berdiri Keraton Kasepuhan dulu namanya Keraton Dalam Agung Pakung Lat. Jadi Pakung Lat itu ngambil dari salah satu istri Sunan Gunung. Pakung artinya udang, artinya itu perempuan. Jadi udang perempuan. Nanti keratonnya ada di sebelah sana Pak. Yang ada pohon besar ya, yang ketutup rumah. Nah, nanti kalau bapaknya masih banyak waktu, kita bisa melanjut ke sana, tapi ada tiket masuknya lagi ya. Nanti didirikan oleh Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana yang terkenal julukannya Baku Cirebon. Itu didirikan tahun 1435 Masehi. Karena dulu ada campur tangan Belanda, Keraton Dalam Agung Pakung Lat pecah menjadi dua. Nah, terus diserahkan kepada keponakannya sekaligus menantunya yaitu Syekh Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan. Keratonnya diberi nama yang ini Keraton Kasepuhan, satu artinya yang tua sebagai kakaknya, satu lagi sebelah utara Keraton Kanon. Kanon itu artinya muda, Jakarta. Nah, ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati tahun 1529 Masehi. Ini alhamdulillah Bapak sekeluarga telah memasuki area yang dinamakan Kompleks Siti Inggil ya. Ini areanya ya. Siti itu diambil dari bahasa Jawa artinya tanah, inggilnya tinggi. Jadi tanah yang ditinggikan ya. Makanya tadi Bapak dari bawah naik ke atas ya, ke sana akan turun lagi. Nah, ini di ruangan Kompleks Siti Inggil ini ada 5 buah pelaminan tanpa dinding, ada tanpa tembok. Seperti yang itu bangunannya Mande Semartinan Pak. Mandi itu balai tempat tidur ya. Nah, ini yang kecil ini ya. Dulu difungsikan tempat tidur penasihat sultan atau penghulu keraton. Karena di sini keraton Islam itu ada tiang dua Pak. Ya. Bahkan 2 tahun pelaksanaan. Nah, ini Bapak yang duduk di sini sekeluarga namanya Mamboman Buran, tempat duduk sultan sama keluarganya sewaktu melihat acara yang digelar di alun-alun Pak. Itu di depan ada alun-alun yang sekarang udah dibikin taman ya. Itu nama alun-alunnya alun-alun Sangkalabuana atau alun-alun Kasepuhan. Dulu di sana setiap hari Sabtu diperagakan latihan baris berbaris yang mana berkuda. Nah, Sultan sama keluarganya duduk di sini disebutnya acara saklonan karena diadakan setiap hari Sabtu ya. Nah, ini kalau ngitung yang ada ukirannya itu Pak, yang utamanya ada 6 Pak, di atas 3 ya, ini di bawah 3. Ambil dari rukun imannya. Tambah sampingnya 14 jadi 20 ambil dari situ. Barat lagi itu yang kecil ada Magde Pandawa 5 dulu difungsikan tempat duduk panglima perang ya, atau pengawalnya sultan ya. Di sana ada tiang 5 menggambarkan rukun Islam yang belakang Magde Pandawa 5 ada pembukaan Alasman. Alasman itu artinya kesenian atau tempat didirikan gamelan sekaten. Kalau di 5 buah bangunan yang ada di sini yang masih aktif bangunan Alasman ya. Ini dibunyikannya setahun 2 kali menjelang hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha. Itu guna untuk mengambil sultan atau sholat id dari Masjid Agung Sangsutra. Di depan ada masjid yang dibangun oleh para wali dengan arsiteknya Sunan Gunung. Itu didirikan tahun 1500 Masehi. Tapi di sana Pak, di Masjid Sangsutra itu sampai sekarang juga khususnya setiap sholat Jumat itu yang ada 7 orang. Bareng-bareng pur bersamaannya sampai sekarang ya. Jadi sholat di situ Pak, gimana? Nah, ajennya kan 7 orangnya, bareng-barengnya. Seluruh dunia nggak ada Pak, adanya di sini Pak. Ini ada pemilih untuk pemilih sultan.
Di belakang Mande Pengiring itu ada sepasang batu Pak, namanya batu Lingga dan Yoni ya. Itu simbol akan awal laki-laki perempuannya. Nah, gapura yang Bapak tadi foto namanya gapura bentar. Gapura itu tumpukan dan tali bata. Jadi bata yang ditumpuk nggak pakai adu kan nggak pakai semen Pak. Di belakang lagi ada gapura adi atau gapura banteng, karena bagian kakinya ada relief dan bata. Itu simbol keberanian atau kekuatan. Karena banteng itu berani kuat ya. Ini Bapak kalau ngitung luas keseluruhannya Pak, dari depan alun-alun sampai ke belakang itu 25 hektar. Sekarang dipimpin oleh Sultan Sepuh namanya Pangeran Raja Adipati Lukman Jurfaidin. Dia bertempat tinggal di sana. Insya Allah nanti kalau masih baik ya Mbak, bisa pertama-tama saya ucapkan sesepuhnya di kunjungan wisata budaya sejarah. Ini semua bangunan yang ada di sini Pak bisa Di sini pasang kamuflanya. Yang dulu belum ada paku, pakainya paku usuk Pak. Keraton Paku Ya, Wati. kelihatannya. Keraton Kasepuhan. Yuk kita lanjutkan. Ini dulu difungsikan untuk sholat keluarga Sultan Pak. Jadi kalau sekarang mau untuk masyarakat umum. Ini kalau puncak malam 12 Maulud ini bisa dipakai untuk acara panjang jimat Pak. Ya, jadi kalau di Jogja Solo namanya sekatenan, kalau di sini namanya panjang jimat. Panjang artinya sepanjang hidup kita, jimatnya bukan beda ya, tapi siji yang di rumah yang harus kita jaga akidah dan keimanan kita 2 kali sehari. Itu Kalau- museumnya sebelah kiri. Kalau Ada apa saja di kalau situ, Pak? di kredit itu Berapa masuknya? Ada apa di 15.000 situ? satu orang sama. Ada apa di situ? Ada keris, timba, bagian itu ya pusat-pusat. Tinggal gampang nanti lah. Ya. Akhirnya ditarik, udahlah mondoknya di Cirebon. Jadi yang dekat aja Pak mondoknya sekarang itu ya. Ini taman saya, ini ada taman namanya Taman Bundaran Dewan Daru Pak. Karena di sekelilingnya ditanamin pohon Dewan Daru ini yang bentuknya kayak cemara ini. Ini kayunya kalau dibakar baunya wangi kayak kemenyan Pak. Dewan Daru ya. Nah, ini ada patung yang kecil namanya patung Lembu Nandi. Lembu artinya sapi ya. Ini simbol merupakan kepercayaan agama Hindu. Karena dulu sebelum Sunan Gunung Jati masuk Hindu Pak. Ya. Kita ada meja batu yang kayak di depan Pak. Ini persembahan dari Kalingga Gujarat juga, tapi yang membawanya Dr. Rapesya dari Kebangsaan Inggris. Itu singgasananya Bu ya. Itu yang ada pelabuhan. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر Tahu namanya ini siapa? Harry. أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور